tes. Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما bersyukur kita pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini, kita berjumpa di majelis ini, di masjid yang kita cintai, Masjid Baitur Rahman, Danau Singkarak. Jauh banget di Danau Singkarak, Danau Singkarak, Malang. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita mempelajari ilmu yang insya Allah kita akan kaji pada pertemuan ini, khususnya berkaitan dengan keimanan kepada kehidupan akhirat. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dimudahkan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita, dan semoga kelak kita diberikan nikmat di akhir hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Yang kedua, semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Para ibu, saudari yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengkaji tentang satu fase dari fase-fase perjalanan akhirat. Yang perjalanan akhirat itu dimulai pertama dari Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Yaumul Ba'ts, ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, dikembalikan ruh itu bersama dengan jasad, maka itulah yang disebut dengan kebangkitan. Baru kemudian setelah itu mereka dikumpulkan di tempat yang bernama mahsyar. Ini fase berikutnya, fase dikumpulkan. Boleh kita sebut dengan fase yaumul mahsyar. Sehingga di situ manusia akan terbagi menjadi banyak bagian sesuai dengan amal perbuatan ketika dia hidup di dunia. Paling tidak ada 19 macam, yaitu jenis-jenis manusia di padang mahsyar. Baru kemudian yang ketiga, yaitu fase yaumul hisab, hari perhitungan. Hari diperhitungkan amal perbuatan kita, antara amalan-amalan yang bersifat zahirah dan juga amalan-amalan yang bersifat batinah, yakni amalan-amalan yang tidak tampak karena akan ditampakkan pada saat itu. Dan semua amalan yang bersifat zahirah wal batinah akan diperhitungkan kelak di sana. Termasuk setelah itu ada fase pembagian catatan amal perbuatan. Itu masuk pada fase hisab. Dan berikutnya yaitu fase mizan, yaitu fase penimbangan amal. Akan ditimbang antara baik dan buruk yang dikerjakan manusia di dunia. Baru setelah fase mizan berikutnya yaitu fase al-haud,
telaga, telaga Rasulullah dan telaga masing-masing nabi, karena setiap nabi memiliki telaga, termasuk telaga nabi kita, yang itu nanti akan didatangi oleh umatnya. Baru setelah itu fase as-sirat, fase meniti titian sirat, fase tatkala manusia diuji oleh Allah, apakah dia selamat sampai ke surga ataukah dia masuk ke dalam neraka jahat. Baru yang ketiga fase syafaat. Fase syafaat ini bisa ditempatkan setelah mahsyar, tapi juga bisa ditempatkan yakni setelah sirat, sebelum penetapan akhir. Karena fase yang terakhir ke-8 yaitu fase yaumul jaza, hari pembalasan, baik dibalas dengan surga atau neraka. Ini fase terakhir. Dan kalau kita ikuti masing-masing fase ini, kita bisa mengkaji dalam satu pertemuan, ya. Karena tidak cukup seluruh fase ini kita akan bahas. Dan kelihatannya kita bertemu pertama tapi langsung melompat nomor 6. Langsung melompat nomor 6, kebangkitan belum dibahas, yaumul mahsyar belum dibahas, langsung sirat. Tapi nggak apa-apa, perkenalan. Baik. Jadi kita masuk fase apa? As-sirat. As-sirat secara lugha, secara bahasa, sirat itu adalah jalan. Dan selalu kita ucapkan kalimat sirat itu dalam sholat kita, tapi lengkap dengan al-mustaqim, yaitu siratal mustaqim. Kalau siratal mustaqim itu jalan yang lurus. Apa bedanya siratal mustaqim dengan sirat? Kalau siratal mustaqim itu sudah kita dapat sekarang, sudah ada sekarang. Siratal mustaqim itu. Siratal mustaqim itu apa? Apa? Siratal mustaqim. Apa, Bu? Jalan yang lurus. Iya, itu definisinya. Terjemahnya siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu kata Allah, buka surah Ali Imran surat 3 ayat 51. Surat 3 ayat 51. Kata Allah di situ, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Surat 3 ya. Hadza siratum mustaqim. Ya. Apa kata Allah? Ayat 51 ya. Bentar Ustaz. Ayat tes. Sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabbmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Iya. Disebutkan di situ siratal mustaqim. Innallaha, sesungguhnya Allah, Rabbi, Rabbku, wa Rabbukum, dan Rabbmu. Hadza, inilah siratul mustaqim, jalan yang lurus. Berarti jalan yang lurus menurut ayat ini adalah apa? At-tauhid. Tauhid itu jalan yang lurus. Lawannya apa? Syirik. Berarti jalan yang gimana itu kalau syirik? Bengkok. Berarti sudah dikasih nggak kita dengan siratal mustaqim ini? Sudah.
Apalagi siratal mustaqim itu? Buka surah Al-An'am surah 6 ayat 161. Surah 6 ayat 161. Kata Allah, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Rabbku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Berarti siratal mustaqim adalah millahnya Nabi Ibrahim. Qul, katakan Muhammad, kata Allah. Apa yang harus dikatakan? Innani hadani Rabbi, sesungguhnya aku telah diberi petunjuk oleh Rabbku Allah, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Dinan qiyaman, agama yang hak, agama yang benar, millata Ibrahim hanifa, yaitu millahnya Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Maka agama Nabi Ibrahim itu disebut dengan Al-Hanifiyah, yakni agama yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang syirik atau berbuat syirik. Berarti siratal mustaqim itu sudah dapat atau belum? Sudah. Nah, yang di akhirat itu namanya cukup sirat saja, jangan dibolak-balik. Memang secara fisik lurus sirat yang di akhirat itu, tapi bukan berarti sirat yang di akhirat itu tidak diberikan sekarang. Belum waktunya. Yang diberikan sekarang ini adalah agama Allah ini, agama tauhid. Para ulama banyak mendefinisikan tentang siratal mustaqim. Dia juga didefinisikan sebagai al-Islam. Dia juga bisa disebut dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah siratal mustaqim. Dan kita sudah dapat hari ini. Sekalipun tiap hari kita selalu meminta. Kenapa demikian? Karena iman itu naik turun. Kenapa demikian? Karena kita mendapatkannya belum lengkap. Apa yang belum lengkap? Yaitu istiqomah di dalam as-sirat al-mustaqim. Karena hidayah itu tidak cukup hidayatul irsyad. Setelah kita ditunjuki dengan agama tauhid, tapi bagaimana istiqomah dalam tauhid itu sampai mati? Maka butuh hidayah kedua. Apa? Hidayatut taufiq, hidayah pemeliharaan, penjagaan dari Allah. Namanya hidayatut taufiq. Cuman sekarang dipakai nama dibalik, taufik hidayat. Baik. Adapun sirat yang nanti akan kita lewati itu adalah as-sirat yang dibentangkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga ada yang menyebutnya dengan titian atau jembatan. Di dalam hadis disebutkan riwayat Bukhari dan juga Muslim, yakni pada nomor 6573, dan di Sahih Muslim di nomor 299. Ini bisa dicek di terjemahan. Ini nomor asli. Nah, terjemahan yang bisa sesuai dengan nomor ini yaitu penerbit Pustaka As-Sunnah. Pustaka As-Sunnah.
Baik, karena belum punya terjemahan itu dan ini nggak cocok sama yang di situ, atau dicari dengan kata-kata sirat atau jembatan, nanti ketemu ya. Sementara saya bacakan dulu di depan. Nabi SAW mengatakan yutrabus sirata, dibentangkan sirat, baina dhahrai jahannam, di antara dua bibir neraka jahannam. Jadi ujung dan ujung ini dibentangkan. Fa akunu ana wa ummati awwalu man yujizu, maka akulah dan umatkulah yang akan melewati titian itu terlebih dahulu. Padahal kita adalah umat yang terakhir, umat akhir zaman, tapi kita justru yang akan melewati pertama kali. Padahal ada umat-umat sebelumnya, mereka semua adalah kaum muslimin. Umat para nabi itu semua muslim, mulai dari Nabi Adam sampai nabi terakhir, mereka semua adalah muslim, agamanya tauhid. Tapi umat-umat sebelum kita, umat-umat terdahulu, mereka menyusul kemudian. Tapi kita umat akhir zaman, umat Rasulullah SAW akan melewati terlebih dahulu. Sehingga ketika nanti masuk surga pun lebih dulu. Tapi masuk neraka pun lebih dulu. Wajar dong. Ojo enak entok. Kepingin mlebu surga dhisik tapi neraka kari. Ini konsekuensi dari siapa yang meniti sirat itu pada permulaan. Wala yatakallamu yauma idzin, dan tidak berbicara pada saat itu siapapun illar rusul, kecuali para rasul yang berbicara. Hanya para rasul saja yang diberi hak untuk berbicara, dan hak berbicara ini dimanfaatkan oleh para rasul untuk apa? Berdoa, mendoakan umatnya untuk agar mereka selamat meniti titian sirat itu. Wa da'war rusuli yauma idzin, dan doa para rasul pada hari itu yakni kalimat Allahumma sallim sallim. Wahai Allah, selamatkan, selamatkan wahai Allah. Ini bukti kalau Nabi pun ketika di akhirat mereka masih mencintai umatnya, sangat berharap umatnya ini selamat, sebagaimana sangat berharapnya beliau manusia di muka bumi ini mengikuti beliau. Harisun bil mu'minina raufur rahim. Sangat berat terasa oleh Nabi penderitaan umatnya, dan beliau sangat berharap agar umatnya ini mengikuti jejak langkah beliau, karena beliau disifati dengan rauf, yakni penyantun, rahim, penyayang, sayang kepada umatnya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Nabi menyebut as-sirat dengan kalimat yang lain. Nabi menyebut dengan al-jisru. Al-jisru, jin, sin, ra. Jisrun, al-jisru, yang artinya sama, yaitu jembatan atau titian. Bahkan dalam riwayat Muslim diterangkan tentang apa definisi dari al-jisr atau sirat itu sendiri.
Di dalam Sahih Muslim di nomor 302 dalam kurung 183, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yudrabul jisru." Kemudian dibentangkanlah titian al-jisru ala jahannam, di atas neraka jahannam. Wa takhillu syafa'atu, maka berlakulah saat itu syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan. Artinya bahwa Nabi berdoa untuk keselamatan umatnya. Itu berarti Nabi meminta syafaat kepada Allah untuk umatnya. Wa yaqulun, dan mereka berdoa atau mengatakan, Allahumma sallim sallim, wahai Allah, selamatkan, selamatkan. Qila ya Rasulullah, kemudian ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mal jisru, apakah al-jisru itu? Kemudian Nabi menjawab, al-jisru dakhdun mazillatun. Dakhdun, yaitu sebuah titian yang sangat licin. Mazillatun, dan sangat menggelincirkan. Sudah disifati dengan licin, dan yang kedua, pasti dia menggelincirkan manusia, pasti, kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Maka sebagian dari ulama ada yang menggambarkan, tapi bukan riwayat hadis, bahwa titian itu seperti rambut dibelah atau ketajaman pedang yang sangat tajam. Tapi kalau definisi menurut sunnah sesuai dengan hadis ini riwayat Muslim, yaitu dakhdun mazillatun, sebuah titian yang sangat licin dan menggelincirkan. Maka siapapun akan melewati titian itu bergantung dengan amal perbuatannya masing-masing, yaitu ketika di dunia. Siapa yang akan melewati? Yang melewati sirat itu adalah orang-orang muslim. Adapun orang kafir, mereka tidak meniti sirat. Nggak perlu mereka meniti sirat. Kenapa? Langsung digiring masuk neraka. Nggak perlu pakai sirat, langsung digiring. Makanya dalam surah Az-Zumar 39 pada ayat 70 berapa itu? Coba dicek itu. 75 atau 76. Allah katakan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Apa kata Allah? Ayat berapa? Orang-orang kafir digiring ke dalam 71. Afwan 71 ternyata. Silakan, enggak. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan. Berombong-rombongan.
berkelompok-kelompok, ya, digiring ke neraka jahanam. Jadi tidak perlu meniti sirat, langsung disuruh masuk mereka. Bahkan mereka memasuki jahanam mengikuti berhala-berhala mereka, sesembahan-sembahan. Kemudian sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar, telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Ayat ini menunjukkan bahwa orang kafir mereka langsung digiring masuk ke dalam neraka jahanam. Dikatakan kepada mereka, "Qilat khulu abwaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin." Apa kata Allah? Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Iya. Maka mereka sudah masuk dan sudah disiksa di dalamnya. Sementara kaum muslimin masih harus melewati beberapa fase. Di antaranya ada fase al-mizan, ada haud, telaga, baru kemudian meniti sirat. Maka setiap muslim akan melewati titian, termasuk di dalamnya dibagi menjadi dua kelompok. Siapa? Mukmin dan munafik. Munafik itu muslim atau tidak? Muslim. Dua-duanya muslim. Mukmin muslim, munafik muslim. Kalau berarti udah levelnya tinggi dari sekedar muslim, karena dia sudah mencapai martabat al-iman. Karena tingkatan agama ini mulai dari al-Islam, orangnya disebut muslim, al-iman, orangnya disebut mukmin, al-ihsan, orangnya disebut muhsin. Maka setiap pasti, tapi tidak setiap muslim mukmin. Karena bisa jadi dia muslim tapi menyimpan kekufuran. Maka siapa seorang muslim yang menyimpan kekufuran di dalam hatinya, berarti dia munafik. Nah, munafik ini dia akan meniti sirat sebagaimana orang-orang mukmin. Maka judulnya yang meniti sirat itu adalah seluruh umat Islam, yaitu umat seluruh para nabi. Karena umat seluruh para nabi mereka adalah muslim. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa yang mengikuti ajaran para nabinya, mereka adalah muslim. Yang menentang mereka masuk dalam kategori kafir. Nah, yang kafir ini udah masuk neraka duluan. Umat-umat dulu yang kafir sama, mereka masuk neraka jahanam terlebih dahulu. Nggak perlu meniti sirat. Maka setiap muslim pasti akan melewati titian itu. Cuman ada kalanya mereka selamat, kalanya mereka pun masuk, tergelincir dari titian itu, masuk ke dalam neraka jahanam. Tetap dibedakan. Disitulah nanti orang-orang yang berdosa, termasuk orang-orang munafik, dia akan tergelincir masuk ke dalamnya. Tapi tetap diberi kesempatan untuk apa? Meniti sirat.
Bahkan fase sebelumnya udah diberi kesempatan juga. Apa? Yaitu di telaga para nabi masing-masing. Tapi mereka tidak bisa minum air telaga beliau. Nah, kemudian dia meniti sirat sama seperti orang-orang mukmin. Maka di dalam Al-Quran, di surah Maryam, pada ayat 71 insyaallah dan 72, siapkan tafsir Ibnu Katsir. Menurut zahir ayat ini bahwa setiap orang itu akan memasuki jahanam. Setiap orang. Siapa setiap orang di sini? Ya siapapun manusia. Yaitu baik orang kafir maupun orang muslim. Kalau orang kafir pasti dia disiksa di dalamnya. Tapi orang-orang muslim yang dimaksud memasuki jahanam itu yaitu ketika dia meniti sirat. Memang dia masuk ke wilayah jahanam, tapi di sebelah atasnya, bukan masuk ke dalam. Makanya para ulama di kalangan para sahabat, mereka ketika ditanya apakah manusia akan memasuki jahanam, mereka menjawab, iya, mereka semua akan masuk jahanam. Tapi para sahabat sebagian yang lain menjelaskan bahwa yang dimaksud dia melewati sebelah atas, yaitu dengan meniti sirat. Buka surah Maryam ayat berapa tadi? 71. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Apa kata Allah? Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Thumma nunajjiya alladhina ittaqaw wa tadharu adh-dhalimin. Thumma nunajjiya alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimin. Wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya. Apa kata Allah? Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Kalimat yang disebutkan dalam ayat ini, wa inna minkum, dan sesungguhnya kalian pasti illa wariduha, akan memasukinya. Atau dan tidaklah salah seorang di antara kalian illa, melainkan pasti akan memasukinya. Memasuki apa? Jahannam. Nah, statement inilah yang kemudian dijelaskan oleh para ulama. Apa katanya? Silakan baca tafsir. Imam Ahmad mengatakan dari Abu Sumayyah yang mengatakan, kami berselisih pendapat tentang makna al-wurud, mendatangi, yang ada dalam ayat ini. Sebagian dari kami mengatakan bahwa neraka jahanam tidak dimasuki oleh orang-orang mukmin. Nah, terus sebagian lainnya mengatakan bahwa semua manusia memasukinya. Kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Kemudian saya bersua dengan Jabir ibnu Abdullah dan kutanyakan kepadanya masalah tersebut. Apa jawab Jabir bin Abdullah? Sesungguhnya kami berselisih pendapat tentang makna al-wurud. Apakah maknanya? Jabir menjawab, semuanya mendatangi neraka. Ya, terus Sulaiman ibnu Murrah mengatakan bahwa mereka semua memasukinya. Lalu ia mengisyaratkan kedua jari telunjuknya ke arah kedua telinganya dan mengatakan bahwa ia akan diam seandainya belum pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang pun yang bertakwa dan tiada pula seorang pun yang durhaka melainkan memasuki neraka. Maka neraka jahanam bagi orang mukmin terasa sejuk dan menjadi keselamatan sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim. Ya, ini
penjelasan dari seorang sahabat memaknai ayat ini, mentakwil ayat ini bahwa sekalipun mereka memasuki, maka neraka itu tidaklah panas bagi orang-orang mukmin ketika melewati neraka jahanam itu. Kemudian pendapat dari yang lain, sehingga neraka terdengar bersuara gemuruh karena sejuknya mereka. Kemudian Allah SWT selamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Al-Hasan Ibnu Arafah mengatakan dari Khalid Ibnu Maddan dan mengatakan bahwa ahli surga setelah memasuki surga mengatakan, bukankah Rabb kita telah menjanjikan kepada kita akan mendatangi neraka? Allah SWT berfirman, kalian telah mendatanginya sedang neraka dalam keadaan padam. Terus Abdul Razak telah meriwayatkan dari Ibnu Uyainah dari Qais Ibnu Abu Hazim yang mengatakan bahwa Abdullah Ibnu Ruwaha di suatu hari sedang meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya. Lalu ia menangis dan istrinya ikut menangis. Maka Abdullah bertanya, "Mengapa kamu ikut menangis?" Istrinya menjawab, "Saya melihat Kanda menangis, maka saya ikut menangis." Itu istri solihah. Lihat suaminya nangis, ikut nangis. Ya, enggak seperti ibu, suaminya nangis malah ngekel. Sampai niku lapo ya kok nangis gembeng sampai niku. Wis tuwa ngono gembengan. Padahal dia menangis karena mengingat azab Allah di akhirat. Lanjut. Abdullah Ibnu Ruwaha berkata bahwa ia teringat akan firman Allah SWT yang mengatakan, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu. Abdullah Ibnu Ruwaha berkata, saya tidak mengetahui apakah diri saya dapat selamat dari neraka atau tidak. Menurut riwayat yang lain, saat itulah Abdullah Ibnu Ruwaha sedang dalam keadaan sakit. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Quraib dari Abu Ishaq bahwa Abu Maisarah apabila berbaring di tempat peraduannya selalu mengatakan, aduhai, sekiranya ibuku tidak melahirkan diriku. Kemudian ia menangis. Maka ketika ditanya kepadanya, hai Abu Maisarah, mengapa engkau menangis? Abu Maisarah menjawab, kita diberitahu bahwa kita akan mendatangi neraka itu dan tidak diberitahu bahwa kita akan keluar darinya. Abdullah Ibnu Mubarak telah meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan bahwa seorang lelaki berkata kepada saudaranya, apakah engkau pernah mendapat berita bahwa engkau akan mendatangi neraka? Ia menjawab, iya. Ditanyakan lagi, dan apakah engkau mendapat berita bahwa engkau akan keluar darinya? Ia menjawab, tidak. Dikatakan lagi, lalu mengapa engkau masih dapat tertawa? Al-Hasan Al-Basri selanjutnya menceritakan bahwa sejak saat itu lelaki tersebut tidak kelihatan pernah tertawa hingga meninggal dunia. Iya, itulah bedanya salafus soleh, orang-orang terdahulu dengan kita di zaman sekarang. Ya. Begitu keimanan mereka menancap dalam dirinya. Ketika digambarkan tentang neraka, mereka sering menangis. Baik, lanjut. Abdul Razak telah meriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Amr, telah menceritakan kepadaku seseorang yang pernah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berdebat dengan Nafi al-Asra. Ibnu Abbas mengatakan bahwa al-wurud artinya memasuki, sedangkan Nafi berkata bukan. Lalu Ibnu Abbas membacakan firman-Nya, sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Kalian umpan jahanam. Terus kalian pasti masuk ke dalamnya. Quran surat Al-Anbiya ayat 98. Ibnu Abbas mengatakan, apakah mereka memasukinya atau tidak? Ibnu Abbas membacakan lagi firman-Nya, ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat, lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Quran surat Hud ayat 98. Ibnu Abbas mengatakan, bukankah Fir'aun memasuki neraka? Adapun aku dan kamu
maka kita sama-sama akan memasukinya. Lalu kita tunggu apakah kita bakal dikeluarkan darinya ataukah tidak. Menurut hematku, Allah tidak akan mengeluarkan kamu dari neraka bila kamu tidak percaya. Maka Nafi tertawa. Ibnu Juraid telah meriwayatkan dari Atta bahwa Abu Rashid Al-Haruri, yaitu Nafi Al-Asraq, membacakan firman-Nya, mereka tidak mendengar sedikitpun suara api neraka. Quran Surat Al-Anbiya ayat 102. Maka Ibnu Abbas berkata, celakalah kamu, apakah kamu ini gila? Lalu bagaimana dengan firman Allah SWT yang menyebutkan, ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat, lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Quran Surat Hud ayat 98. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Quran Surat Maryam ayat 86. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu. Quran Surat Maryam ayat 71. Demi Allah, sesungguhnya doa orang yang terdahulu mengatakan, ya Allah, keluarkanlah daku dari neraka dalam keadaan selamat, dan masukkanlah aku ke dalam surga dalam keadaan beruntung. Baik. Dari beberapa pendapat para sahabat dan juga para tabi'in, sangat dikuatkan bahwa setiap manusia itu akan memasuki jahannam. Akan tetapi dibedakan antara kafir dan orang-orang muslim. Kalau orang kafir, dia langsung menempati tempat duduknya di jahannam. Adapun orang-orang muslim, dia akan melewati jahannam itu pada bagian titian sirat yang dibentangkan, yakni di atas dua bibir neraka jahannam. Dan sebagian lagi menyebutkan bahwa saat itu neraka dalam kondisi padam. Allah selamatkan orang-orang mukmin dan orang-orang bertakwa, tapi kemudian Allah biarkan orang-orang munafik, dia akan mendapatkan siksa di dalamnya. Maka di dalam surah Al-Hadid, surah 57, pada ayat ke-12, Allah Jalla wa'ala berfirman, Yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannatu tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Apa kata Allah? Yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Maka cahaya orang-orang mukmin, baik laki ataupun perempuan, terpancar di depan, baina aidihim wa bi aymanihim, dan juga terpancar cahaya itu di sebelah kanan. Depan kanan. Sebelah kiri tidak ada. Sebelah belakang pun tidak ada. Tapi orang-orang munafik ini berusaha mencuri cahaya tersebut. Ibaratnya dia nebeng, ya kan? Dia meniti sirat ini nyari cahaya supaya dia bisa berjalan. Karena mereka tidak punya cahaya. Karena mereka punya cahaya, cahayanya mungkin sebesar lilin, atau sinar itu sebesar kuku jari mereka. Beda dengan orang-orang mukmin. Maka kata Allah pada ayat berikutnya, Yauma yakulul munafiquna wal munafiqatu lilladina amanu zurna naqtabis min nurikum qila rji'u wara'akum faltamisu nura
فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Apa kata Allah? Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Undurna, tunggu kami, kata orang munafik. Naqtabis min nurikum, agar aku bisa mengambil sedikit cahayamu, supaya dia bisa berjalan di titian itu. Kemudian apa kata orang-orang mukmin? Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Irji'u, kembali kau, wara'akum, ke belakang, faltamisu nura, dan carilah cahayamu sendiri. Pada saat itu orang mukmin tidak akan mau berbagi sedikit pun. Sudah nggak ada lagi kebaikan. Kalau bahasa kita, kok nyimun. Mungkin kalau di dunia orang-orang munafik ini sudah habis mencerca, membuli, mencaci, memaki orang-orang mukmin. Nah sekarang saat itu balasannya. Sekarang orang-orang munafik pada saat itu akan dipermalukan dan akan dihinakan di akhirat. Orang mukmin sudah tidak punya belas kasihan lagi, karena memang ini hari penetapan yang orang itu sangat butuh dengan pahala, butuh dengan cahaya. Walaupun hanya sedikit saja, malah diperintahkan faltamisu, sana cari sendiri, yakni cahayamu tersebut. Akhirnya Allah Jalla wa'ala membuat apa? Membuat blok, di mana cahaya ini tidak akan bisa diambil oleh orang-orang munafik. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Maka orang munafik berada di luar, orang mukmin berada di blok itu, di dalam. Di dalamnya rahmat, di luarnya azab. Sehingga bisa jadi nanti duri sakdan atau pengait-pengait jahanam itu yang menyambar-nyambar, yang bentuknya bagi duri sakdan, yang besarnya kita tidak tahu, akan menyambar orang-orang munafik, dan akhirnya dia tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam. Adapun orang dia diblok, di dalamnya rahmat, dia tidak akan pernah tercabik-cabik dengan duri sakdan. Kalaupun dia tercabik, mereka adalah orang-orang mukmin yang melakukan dosa, yang akibat dari dosanya itulah dia tercabik-cabik, yakni pengait-pengait jahanam seperti duri sakdan. Kemudian Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali melintasi sirat tersebut. Dan beliau berpesan kepada umat ini, ketika ada yang bertanya kepada beliau, di mana aku bisa menjumpai engkau wahai Rasul kelak di akhirat? Nabi menyebutkan 3 tempat. Pertama yaitu di mizan, timbangan. Yang kedua di telaga. Dan yang ketiga di sirat. 3 tempat itulah Nabi SAW akan ditemui oleh umatnya. Tentu mereka tidak berharap kecuali kebaikan. Maka keadaan orang-orang mukmin yang melintasi jahanam itu secara umum dibagi 2 kelompok. Ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Secara umum ada yang sampai di ujung, ada yang jatuh. Berarti 2 kelompok besar yang meniti titian sirat itu.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat dalam Sahih Muslim ya, nomor 302, Pustaka As-Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayamurrul mu'minuna," maka orang-orang mukmin akan melintasi sirat. Mereka ada yang masuk ke dalam neraka jahanam, tapi ada yang selamat. Nah, yang selamat itu dibagi menjadi 5. Yang nggak selamat udah nggak perlu dibicarakan. Yang masuk ke dalam jahanam udah pasti akan disiksa oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, yang selamat ini dari cara mereka melintas itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu seperti kedipan mata, dia melintas sirat tersebut. Yang kedua seperti kilat yang menyambar. Yang ketiga seperti burung yang terbang. Yang keempat bagaikan kuda berlari. Udah berapa berarti? Kurang 1 ya? Kurang. Yang pertama apa tadi? Seperti kedipan mata. Yang kedua, kilat yang menyambar. Yang ketiga, sebelum burung. Yang ketiga itu seperti angin bertiup. Ini sesuai dengan grade atau tingkatan-tingkatannya. Berarti ada berapa berarti? Ada 5. Disisipkan di nomor 3 tadi seperti angin. Hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Fayamurrul mu'minuna," maka melewatilah orang-orang mukmin. Ini bukan munafik ya. Kalau Nabi mengatakan mu'minuna, berarti ini selain dari orang munafik. Selain dari orang munafik berarti apa? Mukmin. Kalau yang munafik ini pasti dia akan jatuh, tergelincir ke dalam neraka jahanam. Maka orang-orang mukmin dia melewati titian itu, pertama katorfil ain, seperti kedipan mata. Yang kedua wakal barqi, seperti kilat yang menyambar. Yang ketiga wakarrihi, seperti angin yang bertiup. Yang keempat wakat toiri, seperti burung yang terbang. Toir. Dan yang kelima waka ajidil khairi warrikabi, yakni seperti kuda yang berlari kencang, atau seperti orang yang menunggang kuda kecepatannya. Berarti ya kuda itu sendiri kecepatannya. Kira-kira kedipan mata dengan kilat lebih dulu mana? Kedipan mata. Kilat dengan angin lebih dulu mana? Kilat. Angin dengan burung lebih cepat mana? Angin. Burung dengan kuda berlari lebih cepat mana? Burung. Berarti yang terakhir apa? Kuda yang berlari. Kuda berlari itu cepat enggak? Berapa kilometer per jam? Belum pernah naik kuda. Kuda lumping kali pernah. Berapa Pak kecepatan kuda Pak? Berapa kilometer per jam? Ya sudah, nanti tanya kudanya aja. Yang jelas 5 kelompok tersebut dia selamat ke tujuan.
Tapi mereka yang bukan mukmin, walaupun dia muslim, dia akan jatuh. Fanajin musallamun, maka ada di antara mereka yang selamat. Wa mahdushun mursalun, tapi juga ada yang tercabik-cabik. Wa makdusun fi nari jahannam, tetapi ada juga yang tergelincir masuk ke dalam neraka jahannam. Jadi yang tergelincir inilah orang-orang munafik dan orang-orang yang berbuat dosa. Dia akan disiksa oleh Allah di dalam jahannam. Kenapa orang munafik masuk ke dalam jahannam? Karena memang disebutkan di dalam Al-Quran orang munafik itu akan masuk ke dalam neraka jahannam. Bahkan dia ditempatkan dalam neraka jahannam yang paling bawah, intipe neraka. Itu orang munafik. Kata Allah dalam surah An-Nisa surah 4 pada ayat 145, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Apa katanya? Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Iya. Ini orang munafik yang kemunafikannya sudah sampai kepada tingkat kufur, keluar dari Islam. Makanya para ulama membagi munafik itu jadi dua. Orang munafik itu punya penyakit namanya nifak. Nah, penyakit nifak ini ada yang sifatnya i'tiqadi, i'tiqad, keyakinan. Tapi ada nifak itu adalah bersifat amali. Nifak i'tiqadi dan nifak amali. Kalau nifak i'tiqad itu berarti sudah sampai kepada tingkat keyakinan. Dan orang-orang munafik inilah yang sudah kategori yakhruju minad din, keluar dari agama, murtad. Adapun nifak amali, dia hanya sebatas amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang munafik, tapi belum sampai kepada tingkat i'tiqad. Di antaranya apa amalan-amalan munafik? Pertama, idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia dia mengingkari. Wa idza tumina khana, yang ketiga apabila dia diberi amanah dia khianat. Dan yang keempat, wa idza khassama fajara, apabila dia berselisih dia curang. Dia sedang bersengketa dengan saudaranya sesama muslim, tapi dia curang. Ini namanya orang munafik, walaupun hanya sekedar amaliyah. Tapi kalau itu sudah mendarah daging, kebohongannya sudah mendarah daging, khianatnya sudah mendarah daging, ingkar janjinya sudah mendarah daging, sudah menjadi habit, kebiasaan, maka dia bisa masuk kategori nifak yang pertama, nifak yang mengeluarkan dia dari Islam. Kalau masih amali, masih belum. Di antara nifak amali yang paling mudah kita deteksi, yaitu orang-orang munafik itu apa? Yaitu sholat subuh dan sholat isyaknya susah berjamaah ke masjid.
Itu ciri munafik. Orang munafik itu paling susah sholat subuh dan sholat apa? Isya berjamaah di masjid. Apa kata Nabi? Buka Muslim nomor 610. Maka yang tergelincir dari sirat itu adalah di samping orang-orang yang berdosa, termasuk di sini adalah orang-orang munafik. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? salat yang paling berat bagi orang-orang munafik ialah salat Isya dan salat subuh. Kayaknya hati-hati kalau punya anak lelaki atau bahkan suami masih berat sholat di masjid berjamaah, terutama sholat apa? Subuh dan sholat apa? Isya. Berarti ibu punya PR besar untuk mengingatkan suaminya, anak laki-lakinya jangan tergolong kelompok munafik. Terus, kalaulah mereka tahu pahala keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Sekalipun dengan merangkak pasti akan datang ke tempat sholat berjamaah. Masalahnya Allah tidak tunjukkan secara konkret yang besar pahalanya. Jangankan sholat subuhnya, sholat sunnah sebelum subuhnya saja, kata Nabi, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat qobliyah subuh maksudnya, adalah nilainya sama dengan dunia dan seisinya. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Kalau sholat sunnahnya saja seperti itu. Makanya sampai Nabi mengatakan, kalau mereka tahu pahala sholat subuh, pasti manusia akan berduyun-duyun sekalipun dia berangkang tekoma, direwangi, dilakoni. Tapi inilah kehidupan dunia. Dunia ini negeri ujian. Pahala-pahala yang hebat itu tidak ditampakkan di depan mata. Baik. Kemudian, kalaulah inginlah aku rasanya menyuruh seseorang menggantikanku mengimami sholat. Sesudah itu aku pergi dengan beberapa orang membawa ikatan-ikatan kayu bakar ke rumah-rumah orang yang tidak datang sholat berjamaah, lalu dibakar rumah-rumah mereka. Itulah ancaman dari Nabi. Orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, sementara dia sholat di rumah, diancam rumahnya akan diapakan? Dibakar. Kenapa Nabi tidak membakarnya? Karena masih ada wanita di rumah yang mereka tidak berkewajiban pergi ke masjid. Bahkan sholat wanita itu lebih baik di mana? Di rumahnya. Makanya Nabi tidak jadi membakar. Kalau itu jadi dilakukan, maka akan banyak jatuh korban tentunya. Para wanita dan anak-anak yang belum wajib melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Maka jangan pertaruhkan keadaan kita nanti di titian sirat. Pasti akan tergelincir orang-orang munafik ini. Kemudian mereka yang selamat adalah orang-orang mukmin. Maka orang-orang mukmin inilah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari ketergelinciran sirat. Akan tetapi tetap mereka dibagi menjadi beberapa kelompok. Paling tidak ada 4 kelompok. 4 kelompok yang selamat dari sirat ini.
Buka Ibnu Majah nomor 3472. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jembatan Siratal Mustaqim diletakkan di antara dua tepi api neraka, di atas pohon berduri seperti berdurinya pohon sa'dan. Iya. Yudha'us siratu. Sirat diletakkan baina dhahraini jahannam, di antara dua tepi bibir neraka jahannam. Cuman di situ disebut dengan jembatan Siratal Mustaqim. Padahal hadisnya ada enggak kalimat mustaqim di situ? Yudha'us siratu. As-sirat diletakkan. Ada mustaqimnya? Hah? Coret. Do. Oh, di HP. Ya. Nanti kalau ada kitabnya itu dicoret. Itu kelebihan, nggak ada mustaqimnya di situ. Disebutkan hanya as-sirat yang dibentangkan baina dhahraini jahannam, yakni antara dua bibir neraka jahannam, ala hasakin kahasikis sa'dan, yang berada di atas jahannam, yang terdapat pengait-pengait yang menyambar bagaikan duri, yakni duri neraka, duri pohon sa'dan. Cuma kita tidak tahu berapa besarnya. Kemudian para manusia melintasinya. Maka di antara manusia ada yang selamat dengan baik. Ya, pertama, thumma yastajizun nasu. Maka orang-orang pun melewati tempat itu. Fanajin musallamun. Maka ada di antara mereka yang selamat, tidak kurang suatu apapun. Satu goreng, satu mie itu namanya najun musallamun, selamat tak kurang suatu apapun. Gosong sedikit aja enggak, tergores sedikit tubuhnya aja enggak. Ini paling hebat. Yang kedua, ada pula yang selamat dengan luka. Wa makhdushun bih, dia selamat tapi dengan luka-luka, dedel, tercabik-cabik tubuhnya, kulitnya tercabik-cabik, pengait neraka jahanam bagai duri sa'dan. Ini kelompok yang kedua, tapi lumayan selamat. Yang ketiga, kemudian ada yang selamat sedang ia tertahan. Najin muhtabasun, dia selamat tapi tertahan. Dia diletakkan di tempat khusus, otomatis dia tidak akan bisa masuk ke surga. Ditahan dulu, nggak bisa langsung masuk surga. Ada apa dengan mereka ini? Dan yang keempat, serta ada pula yang selamat dalam keadaan terbalik. Wa mangkusun fiha, ada yang selamat tapi terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Tapi bukan sirkus ya. Ini siksa, ini azab. Tapi kita tidak tahu apa sebabnya dia seperti itu. Yang jelas karena sebab dosa. Dosa apakah itu? Wallahu a'lam. Yang jelas dia dalam kondisi terbalik. Tapi lumayan dia nggak masuk kemana? Jahannam. Lumayan nggak, Bu? Lumayan nggak? Enggak. Pengen?
Cari lumayan tapi gak gelem. Kenapa kok gak mau? Ya sekarang gak mau. Wallahu a'lam. Kalau nanti di sana ditakdirkan jadi seperti ini, Kuatir jadi. wallahu a'lam. Wis gak apa-apa, timbangannya disiksa. Baik. Jadi ada beberapa keadaan mukmin. Apa tadi yang pertama, Bu? Najun musallamun, selamat sejahtera, tidak kurang suatu apapun. Yang kedua, makhdujun bih, selamat tapi dedel, duel, tercabik-cabik, penuh dengan luka-luka kulitnya, tubuhnya. Yang ketiga, muhtabasun bih, selamat tapi tertahan di sebuah tempat. Dan yang keempat, mangkusun fiha, selamat tetapi dalam keadaan terbalik. Nah, siapakah orang-orang yang ditahan? Mereka tidak segera masuk ke surga. Mereka yang masih punya tanggungan hukukul adami, dulu yang punya masalah dengan saudaranya sesama muslim, tidak segera diselesaikan di dunia, maka ditahan di tempat itu. Di mana dia ditahan? Dia ditahan di tempat seperti jembatan, tapi jembatan ini bukan sirat. Dia disebut dengan kontoro. Apa? Kontoro. Kalau sirat itu dibentangkan dari ujung jahanam ke jahanam, bisa jadi tempatnya jauh. Karena nanti kalau bahas neraka jahanam, bagaimana infrastrukturnya, jangan ditanya tentang luasnya. Tapi kontoro ini tidak seperti sirat, dia jembatan kecil. Karena disitulah orang-orang nanti akan dihisab. Dan para ulama, diantaranya Imam Al-Qurtubi, menyebutnya dengan hisabus sani, hisab yang kedua. Karena hisab yang pertama sebelumnya, setelah mereka dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab. Tapi ini ada hisab yang kedua. Apa yang dihilangkan di antara mereka? Yaitu interest-interest pribadi, iri, dengki, tidak suka kepada saudaranya sesama mukmin, sama-sama mukmin ahlus sunnah wal jamaah, sama-sama bermanhaj salaf, tapi kadang apa? Gak cocok. Mungkin ada selek urusan dunia. Ya yo iku. Awak dhewe dodolan disaingi. Dunia apa bukan seperti ini? Ya. Namanya manusia. Padahal sama, akidahnya sama, manhajnya sama, tapi nggak suka. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Aku diilok-ilok nontek ngamek, tapi tak sabar-sabari, gak terima. Tak tuntut kona akhirat. Ada nggak orang seperti itu? Boleh nggak? Boleh nggak? Suka-suka dia. Kadang ada loh orang tuh nggak mau diselesaikan di dunia, pengennya diselesaikan di mana? Di akhirat. Kadang orang yang mendolimi datang, jeng, sepuro nih yo jeng ya, aku bisa salah nang sampean. Tak sudi. Tiada maaf bagiku. Tak entah ini kau nang akhirat. Nek liyane iso tak sepuro, tapi sing iki mosok bojoku digodho. Ya,
Ya itulah manusia. Kadang dia itu pengen diselesaikan di akhirat. Nah selesainya itu di situ nanti, di kontoro. Ini urusan-urusan duniawiyah. Dalam sebuah riwayat hadis terdapat di dalam Sahih Bukhari nomor 6535. Nabi bersabda, "Yukhlusul mu'minuna." Orang-orang mukmin diselamatkan minan nari, dari neraka. Maksudnya dia sukses melewati, meniti sirat. Fayuhbasuna ala qantara. Sementara mereka ditahan di kontara, di jembatan kecil bainal jannati wan nar, antara surga dan neraka. Surga, neraka. Di situ ada jembatan kecil. Kontol. Ada jok ini, sirat ini udah dilewati, sukses dia. Tapi masih punya urusan-urusan kemanusiaan yang belum diselesaikan. Ditahanlah dia di kontoro itu. Fayakussu li ba'dihim min ba'd ma'alamu. Maka kezaliman-kezaliman di antara mereka ditegakkan kisos, ditegakkan keadilan oleh Allah Jalla wa'ala. Kanat bainahum fid dunya, yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Hatta idza hudzibu wa nukku, ketika urusan itu sudah selesai, semuanya sudah clear, beres, udzina lahum fi dukhulil jannah, maka mereka kemudian diizinkan masuk ke dalam surga. Sehingga ketika mereka masuk ke surga itu, Bu, sudah tidak ada di dalam hatinya itu iri, dengki, dendam, sudah tidak ada lagi. Makanya orang masuk surga itu harus bersih hatinya. Jangan sampai ketika masuk di surga, iku sing mlebu surga wong pojok iku biyen nang donya. Gak enak hati nang aku. Jadi urusan itu udah selesai semua. Sehingga mereka masuk surga itu apa? Mereka bersaudara, ketemu, ya, berpelukan, Ternyata bis. temu kangen. Karena dulu sudah lama di dunia nggak pernah ketemu. Ketemu terakhir di tempat majelis taklim. Gara-gara selek nggak ngaji lagi. Gara-gara iri. Situ oleh gampar ombo, situ gampare cuklek. Dipikir sing nyediai panitia. Dampare sing ombo iku nggawa teko omah. Udah gak enak hati ya. Ini dibawa sampai mati. Itu yang akan diselesaikan nanti di akhirat. Kemudian Nabi bersumpah, fawalladzi nafsu biyadi, demi yang jiwaku berada di tangan Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilatihi ka'anna fid dunya. Maka tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan lebih mengetahui tempat tinggalnya di surga dari tempat-tempat yang ada di dunia. Ahli surga itu nanti meskipun tidak orientasi, dia tuh lebih tahu tempat-tempatnya di surga. Paham dia tempatnya di surga itu. Makanya nggak tahu tempat-tempat di dunia nggak apa-apa, Bu, nggak masalah. Yang lebih penting kita harus tahu tempat-tempat kita di surga. Makanya harus belajar bagaimana surga itu. Kita aja kalau di dunia mau beli rumah aja detail, tanyanya di mana, di tengah kota apa di pinggir, tanahnya gimana.
padat apa? Gerak, macam-macam tanyanya. Bangunannya apa? Modelnya klasik apa minimalis? Bahannya apa? Atapnya, temboknya apa? Wah, detail banget kalau pengen beli rumah di mana? Dunia. Tapi giliran dia pengen masuk surga, surga nggak ngerti dindingnya apa, tanah besar, atapnya bagaimana, nggak tahu. Katanya pengen masuk surga, pengen punya rumah di dunia aja, tanyanya macem-macem. Mestinya kalau kita pengen masuk surga harus tahu secara detail. Makanya ahli surga itu nanti lebih tahu tempatnya di surga daripada tempat di dunia. Nggak tahu tempat-tempat rekreasi yang indah, nggak masalah, Bu. Dilokno kanca iku niku ngelutek kae nang Malang, gak tau nang ndi. Mbok rono po, budal nang Raja Ampat ta Raja apa ngono? Raja apa? Nggak tahu tempat seperti itu nggak masalah. Nggak tahu tempat di dunia kuliner yang enak-enak nggak masalah. Tapi kita wajib mengetahui tempat-tempat kita di surga. Makanya menuntut ilmu, belajar tentang bagaimana deskripsi gambaran dari surga yang kita akan berlomba-lomba untuk meraih dan mendapatkannya. Makanya Nabi mengatakan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang di antara kalian melainkan kelak akan mengetahui tempat-tempat mereka di surga daripada tempat-tempat di dunia. Artinya dalam urusan dunia tempat-tempat itu nggak perlu kita tahu. Apalagi sampai memaksakan diri hanya untuk pergi ke tempat-tempat yang indah, direwangi hanya sekedar gengsi aja. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, maka setelah mereka memasukinya, mereka akan bertemu dan mereka saling berhadap-hadapan, duduk di atas dipan-dipan untuk menikmati indahnya surga. Inilah perjalanan fase as-sirat yang kita berharap kita adalah salah seorang yang akan diselamatkan ketika kita meniti titian sirat. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ini sampai jam berapa, Bu? 10:30. Baik, masih ada peluang untuk tanya jawab? Boleh 1 atau 2 pertanyaan singkat, silakan. 1, 2, baik. Loh, kok nambah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz, saya mau tanya, sebelum kita meniti siratul mustaqim, sirat yes, biasa karena tiap hari mengucapkan 17 kali. Untuk timbangan itu apa sebelum sirat dijalani atau bagaimana, Pak Ustaz? Iya. Untuk timbangan itu amal perbaikan, amal keburukan. Yang kedua, apakah di surga ini kita disamakan mukanya itu, Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi urut-urutannya udah ditulis, Bu. Ada 8 fase itu. Berarti sirat itu setelah timbangan, dan timbangan sebelum sirat. Wala-wali. Ya nanti kita akan bahas, terserah nanti Ibu random apa diurutin terserah. Nanti akan kita bahas. Mencolot-mencolot terserah, mau diurut juga terserah. Jadi mizan letaknya sebelum sirat, fase sebelum sirat. Nah setelah sirat nanti bisa langsung surga neraka atau bahas syafaat dulu, atau syafaat diletakkan setelah mahsyar bisa.
Karena syafaat itu berlaku selama perjalanan 8 fase ini atau 7 fase ini, di situ ada syafaat. Semuanya ada syafaat. Ya, jadi itu pertanyaan berikutnya apa tadi? Cuma itu kan? Oh, surga itu mukanya sama semua. Itu juga muslim gitu. Gak terima nek dipodhokno kabeh ketokane ya. Pengen siji-siji. Ya. Ini berarti bahas surga dong kalau begitu. Ya. Senengane lah icip ae. Ya, saya buka sedikit bagaimana surga itu. Buka Muslim 2425. 2425. Tuh ya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? rombongan yang mula-mula masuk surga bercahaya-cahaya bagaikan bulan purnama. Iya, kloter pertama wajahnya bagai bulan purnama. Gimana bulan purnama? Hah? Bercahaya. Tapi bulan itu geronjal enggak? Ronjal. Mulus apa geronjal? Makanya nanti rayu mbek bojo ni, wajahmu bagai bulan purnama. Ya. Sampean ngamuk apa enggak? Nek sing ngerti ngamuk ya. Bulan itu geronjal gak mulus. Ya. Maksudnya bulan purnama cahayanya terang. Kemudian rombongan sesudah itu lebih cemerlang dari bintang-bintang yang gemerlapan. itu kloter kedua, yakni bagai bintang gemerlap. Tapi bintang itu kan cahayanya konstan atau tidak? Kalau kita lihat dari bumi, cahayanya itu tetap atau tidak? Ya, biasanya kalau jauh itu tidak tetap. Dia kadang terang, kadang redup, kadang padam. Makanya kelap, kelip, bintang, ruai. Terus Tidak membuang ingus dan tidak meludah. iya, tidak membuang ingus dan tidak meludah. Nang surga karena umum beleng. Nggak ada orang pilek di sana. Kena virus, nggak ada. Terus Sisir mereka dari emas Terus dan keringat mereka kesturi. jadi keringatnya itu minyak wangi, kesturi. Makanya di sana nggak ada orang jual minyak wangi. Karena apa? Masing-masing produksi minyak wangi. Dari mana? Dari makanan dan minuman mereka. Makanan dan minuman mereka itu tidak ada ampasnya. Kalaupun keluar dari tubuhnya, dia akan berupa dua. Apa? Sendawa alias gelegeen, dan yang kedua keringat, dan itu wangi. Lanjut. Pedupaan mereka kayu gaharu yang harum. Kayu gaharu yang harum. Istri mereka Bidadari. akhlak Akhlak mereka sama. iya, meskipun istrinya banyak, minimal 2, maksimal 72, tapi semua akhlaknya sama, hatinya satu. Beda kalau di dunia, kembar aja hati siji, masih orang ini podo. Dan sebetulnya nggak ada yang sama sih kalau kita teliti secara rinci dan detail. Bentuk mereka seperti nenek moyang mereka. jadi orang yang masuk surga itu wajahnya sama seperti bapak moyang mereka, yaitu siapa? Adam. Tingginya 60 hasta. 30 meter, itu tinggi kita nanti di surga. Wajahnya yang laki mirip Adam, yang perempuan mirip Hawa.
Lho nek padha kabeh ya apa Ustaz? Apa gak keliru? Engko kurupan bojone tangga lah enggak. Itu logika kita di dunia. Kita itu meskipun di sana nanti kita ini memiliki pandangan yang sangat tajam, lebih tajam dari barcode. Tahu barcode? Menggunakan infrared, sekali klik itu tahu database semuanya, ya. Kita akan punya pandangan yang tajam. Oh, iki canggahku biyen iki. Ketemu nanti keturunan kita ke bawah ke atas. Oh, iki waringku iki. Karena usianya semua sama. Baik. Yang lain tadi mana? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa benar penghuni neraka itu banyak perempuannya? Yang kedua, bagaimana mempersiapkan kematian itu supaya kita bisa masuk surga-Nya Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka Muslim 2357 KBC. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Aku berdiri di pintu surga, maka kulihat orang-orang yang masuk ke dalam, kebanyakan ialah orang miskin. Kuntu amama babul jannah, aku berdiri di depan pintu surga. Fa'ara, aku melihat ke dalamnya. Fa'aktsaruhal fuqara, mayoritas mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Adapun orang yang hidupnya di dunia ini beruntung, tidak fakir dan tidak miskin, diberikan fasilitas hidup, harta, apa kata Nabi? Sedangkan orang-orang yang bernasib baik di dunia ditahan di luar. Waiting list, gak haji tok ternyata. Mlebu surga ono daftar tunggu. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya diberikan keberuntungan di dunia ini. Terus, kecuali penduduk neraka. adapun penduduk neraka gak ada waiting list. Asal sudah masuk daftar, gak ada perlu ditunggu lagi. Lanjut. Mereka langsung diperintahkan masuk ke neraka. Ya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya? Dan aku berdiri pula di pintu neraka. Wa kuntu amama babun nar, aku pun berdiri di depan pintu neraka. Kulihat orang yang masuk dalam, kebanyakannya ialah kaum wanita. Fa'ara, aku melihat ke dalamnya. Fa'aktsaruhan nisa, mereka mayoritas adalah para wanita. Nah, apa sebabnya? Itu perlu bahasan khusus. Engko ojo kesusu. Kalau ditanya bagaimana cara mempersiapkannya, intinya dua, iman yang benar dan amal soleh, amal yang sesuai imannya benar, lurus, bersih dari syirik, kufur, dari keyakinan-keyakinan khurafat, takhayul, klenik-klenik dan sebagainya, bersih akidahnya. Yang kedua amal, amalnya apa? Amalnya soleh. Soleh bagaimana? Sesuai ilmu, sesuai tuntunan. Artinya dia tidak melakukan amal itu ngawur dan jauh dari perbuatan bid'ah. Syaratnya cuma itu. Makanya kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 25, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Itu aja. Apa kata Allah? 25. Iya, Ustaz. 25.
Silakan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Iya. Syaratnya cuma 2 tadi, apa? Amanu, beriman, dan wa amilus sholihah, dan beramal soleh. Ya sudah, itu aja yang dipersiapkan. Terus menuntut ilmu supaya akidahnya benar, terus menuntut ilmu supaya amalnya sesuai dengan ilmu. Baik. Satu lagi boleh? Ya, silakan. Nggak perlu maskernya dibuka, nggak apa-apa, Bu. Ya, tadi ada telaga, juga ada syafaat sebelum pensiun. Nah, pertanyaan saya, apakah yang sudah ketika sudah dihisab kemudian sudah diberikan raportnya, nilai tadi atas perbuatannya, semua dibolehkan untuk menikmati telaga Rasulullah itu, air di telaga Rasulullah itu. Kemudian untuk syafaat, siapakah orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Waduh, suwe pakai nih. Gak mari-mari. Nanti aja dilanjutkan yang akan datang ya. Kalau sudah bahas ini nanti gak enak, Bu. Mereka penasaran ya. Lagi yang dijelaskan nanti gak habis, potong-potong gak enak. Jami wis lewat. Nggih, insyaallah mangke menawi wonten wekdal kepanggih malih. Insyaallah nanti kalau ada waktu, insyaallah kita bisa berjumpa kembali. Baik, kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.